Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Nuraini dari M04 Manado. Di sini saya ingin menjelaskan uh, jawaban dari soal UTS ROD, Riset Operasi Deterministik tahun 2026. Untuk soal nomor 1, sebuah supermarket beroperasi setiap hari dari pukul 8.00 hingga 20.00 WIB. Manajer ingin mengatur jumlah kasir agar seluruh pelanggan dapat terlayani dengan baik dengan biaya operasional seminimal mungkin. Terdapat dua jenis shift kasir, yaitu kasir shift pagi dari pukul 8 sampai 14.00 dengan rata-rata kemampuan kasir melayani 6 pelanggan per jam, dan shift siang dari pukul 14.00 sampai 20.00 dengan rata-rata kemampuan kasir melayani 8 pelanggan per jam. Berdasarkan data operasional sebelum-sebelumnya, jumlah pelanggan yang harus dilayani dalam satu hari minimal 600 pelanggan dan jumlah kasir shift pagi minimal 3 orang. Jumlah kasir yang dapat dijadwalkan dalam sehari tidak lebih dari 15 orang. Jika upah kasir shift pagi 100.000 per orang per hari dan kasir shift siang 120.000 per orang per hari, tentukan model matematika dari permasalahan tersebut dengan petunjuk. Di awal, putuskan terlebih dahulu model yang sesuai, program linear atau program integer linear. Nah, pertama kita memutuskan model yang sesuai, yaitu jenis model yang di sini dipilih program integer linear. Kenapa? Karena jumlah orang itu tidak mungkin bernilai pecahan, sehingga program yang tepatnya itu integer linear. Dengan kita mendefinisikan variabel keputusannya, kita misalkan X1 sama dengan jumlah kasir shift pagi, X2 sama dengan jumlah kasir shift siang. Kita bisa menghitung parameter kapasitas layanannya untuk shift pagi dari pukul 8.00 sampai 14.00 selama 6 jam, kapasitasnya yaitu 36 pelanggan per hari, dan pada shift siang dari pukul 14.00 sampai 20.00 selama 6 jam juga, kapasitas per kasirnya itu 48 pelanggan per hari. Nah, kita bisa dengan model matematikanya yaitu meminimumkan. Karena dari soal itu diketahui bahwa bagaimana agar terlayani dengan baik dengan biaya operasional seminimal mungkin. Sehingga model matematikanya minimumkan Z sama dengan 100.000 X1 ditambah 120.000 X2 dengan kendala yang pertama, yaitu total pelanggan yang terlayani minimal 600, yaitu 36 X1 plus 48 X2 lebih dari sama dengan 600. Lalu kendala yang kedua yaitu total kasir dalam sehari X1 plus X2 kurang dari sama 15, dan untuk kendala yang ketiga itu jumlah kasir pada shift pagi X1 lebih dari sama 3 dengan X1, X2 lebih dari sama 0 integer. Ini sebagai syarat non negatif. Lanjut untuk nomor 2, tentukan solusi optimal dari program linear berikut menggunakan metode yang sesuai. Maksimalkan Z sama dengan 10X1 plus 2X2 plus X3 dengan kendala X1 plus X2 plus X3 sama dengan 2, X2 kurang dari sama dengan 5, X1, X2, X3 lebih dari sama 0. Nah, di sini kita karena di kendala terdapat tanda sama dengan, maka kita bisa menggunakan metode Big M dengan cara kita mengubah ke bentuk standar Big M terlebih dahulu, yaitu dengan maksimal Z sama dengan 10X1 plus 2X2 plus X3 min MR1. Nah, karena di sini yang diminta itu maksimal, nah, dalam metode Big M jika maksimal itu ditambahkan dengan min M. Dengan kendala X1 sama dengan X2 plus X3 plus R1 sama dengan 2, karena kendala bertanda sama dengan, maka kita menambahkan variabel R1. Lalu untuk kendala yang kedua, di sini karena bertanda kurang dari sama dengan, maka ditambahkan S1, sehingga menjadi X2 plus S1 sama dengan 5. Dari kendala pertama, kita bisa mengetahui nilai R1 sama dengan 2 min X1 min X2 min X3. Nah, nilai R1 ini kita substitusikan ke nilai Z
sehingga Z sama dengan 10 X1 plus 2X2 plus X3 min M dikali 2 min X1 min X2 min X3. Sehingga Z sama dengan 10 X1 plus 2X2 plus X3 plus 2M plus MX1 plus MX2 plus MX3. Dari sini kita bisa mengumpulkan variabel yang sama, sehingga maksimalnya menjadi Z min 10 plus M kali X1 min 2 plus M kali X2 min 1 plus M kali X3 sama dengan min 2M. Nah, kita bisa memindahkan semua variabel ini dalam tabel simplex. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa baris Z di sini masih bernilai negatif, karena untuk maksimal semua baris Z itu harus bernilai non negatif, sehingga kita harus melakukan iterasi lagi agar baris Z ini bernilai positif. Nah, di sini kita bisa menentukan EV dan LV. Nah, EV itu dipilih dari bilangan negatif terbesar yang ada di baris Z. Di sini itu terdapat pada kolom X1, sehingga kolom X1 dipilih sebagai EV. Kemudian untuk LV sendiri itu dipilih dari rasio terkecil yang ada di sini. Nah, di sini yang rasio terkecil itu kan 2, maka baris R1 itu dipilih sebagai LV. Bisa kita lihat bahwa pivot yang berpotongan itu bernilai 1 antara kolom X1 dan baris R1, maka selain satu, baris lain yang ada di kolom X1 harus di-nolkan. Karena S1 itu sudah 0, maka nilai baris S1 itu tidak berubah. Nah, untuk baris Z, itu kita ubah dengan menambahkan semuanya, yaitu dengan plus 10 plus M dikali 1. Nah, sehingga hasilnya itu bisa seperti ini. Pada iterasi kedua menjadi seperti ini. Nah, kita bisa lihat bahwa dari Z ini sudah bernilai positif semua, tidak ada yang non negatif, maka bisa disebutkan bahwa iterasi ini sudah optimal. Sehingga berdasarkan kolom RHS, solusi optimalnya bisa kita lihat bahwa X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0, S1 sama dengan 5, dan Z sama dengan 20. Untuk soal nomor 3, yaitu sebuah perusahaan memproduksi 3 produk X1, X2, X3 dengan keuntungan per unit masing-masing 4, 3, dan 5 dalam juta rupiah. Produksi dibatasi oleh bahan baku dan jam kerja pegawai. Model dari masalah ini tuh sebagai berikut, yaitu memaksimalkan Z sama dengan 4X1 ditambah 3X2 ditambah 5X3 dengan kendala 2X1 plus X2 plus X3 kurang dari sama dengan 8 itu sebagai bahan baku. Dan kendala yang kedua, X1 plus 2X2 plus 3X3 kurang dari sama dengan 12 sebagai jam kerja pegawai. Dengan X1, X2, X3 lebih dari sama dengan 0. Diketahui juga bahwa tabel optimal program linear tersebut sebagai berikut pada gambar. Bisa dilihat. Nah, untuk yang A, buatlah dual dari program linear di atas. Kita bisa menyusunnya seperti ini. Sesuai dari soal bahwa nilai X1, X2, dan X3 itu lebih dari sama dengan 0. Dan untuk kendala kita bisa menulis di sini untuk kendala yang pertama yaitu 2X1 ditambah X2 ditambah X3 kurang dari 98. Dan untuk kendala 2 itu X1 ditambah 2X2 ditambah 3X3 kurang dari sama dengan 12. Nah, untuk di sini bisa lihat bahwa ini nilai dari Z yaitu 4X1, 3X2, dan 5X3. Nah, ini kita bisa menyusun dualnya seperti ini. Minimum W sama dengan 8Y1 plus 12Y2 dengan kendala 2Y1 plus Y2 lebih dari sama dengan 4 dan Y1 plus 2Y2 lebih dari sama dengan 3 dan Y1 plus 3Y2 lebih dari sama dengan 5 dengan Y1, Y2 lebih dari sama 0. Dan untuk yang B, tentukan solusi optimal dari dual. Nah,
Y1 itu merupakan koefisien di bawah kolom S1, yaitu 1,4. Dan Y2 itu koefisien yang di bawah kolom S2, yaitu 1,2. Kita bisa lihat di tabel tadi, yaitu ini. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan solusi optimal W dengan mensubstitusikan nilai tersebut, yaitu 8 dikali 1,4 ditambah 12 dikali 1,2 sama dengan 25,6. Nah, solusi optimal W itu sama dengan solusi optimal dari Z. Kemudian untuk soal yang C, pada model di atas, jika bahan baku yang tersedia bertambah menjadi 9, apakah solusi optimalnya berubah? Dan berapakah nilai Z baru? Nah, karena pertama diketahui kan dari soal bahwa kapasitas bahan baku awalnya B1 itu sama dengan 8. Dan kapasitas barunya itu 9. Maka terjadi perubahan bahan baku, yaitu di mana delta B1 akan sama dengan 1. Dan delta B2 akan sama dengan 0 karena tidak adanya perubahan. Sehingga kita bisa menyusun matriks inverse dari basis, yaitu B inverse ini. Ini tuh terletak di bawah kolom S1 dan S2 pada tabel, yaitu matriks B inverse yang sama dengan 0,6, min 0,2, min 0,2, 0,4. Nah, kita bisa menggunakan ini, dari nilai kanan yang baru akan sama dengan nilai kanan yang lama, ditambah B inverse dikali matriks perubahan bahan baku, yaitu delta B1, delta B2. Sehingga X1, X3 yang baru sama dengan 2,4, 3,2 ditambah matriks 0,6, min 0,2, min 0,2, min 0,4 dikali matriks 10 sama dengan nilai X1, X3 yang baru akan sama dengan 3. Nah, nilai kanan yang baru yaitu X1 sama dengan 3, X3 sama dengan 3 itu sudah bernilai positif, maka basis tersebut tuh layak dan solusi optimalnya berubah. Nah, dengan cara Z yang baru itu akan sama dengan Z lama ditambah Y1 dikali delta B1. Kenapa hanya ini? Karena yang berubah itu hanya kendala yang pertama, kendala awal. Maka hanya digunakan Y1 dikali delta B1. Jadi Z yang baru sama dengan 25,6 ditambah 1,4 dikali 1 sama dengan 27. Kita bisa mengkonfirmasinya dengan mensubstitusikan nilai yang baru, nilai X yang baru ke dalam nilai Z, yaitu Z sama dengan 4 dikali 3 ditambah 3 dikali 0 ditambah 5 dikali 3 sama dengan 27. Sehingga dapat disimpulkan bahwa solusi optimalnya akan berubah dan nilai Z yang barunya yaitu bernilai 27. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.